Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sengaja video ini saya unggah sebagai peringatan, sebagai penjelasan, sebagai pencerahan untuk kelompok-kelompok, untuk jamaah-jamaah, untuk kauman-kauman di mana yang di dalam jamaahnya itu mengadopsi sistem kerasulan atau istilahnya Rasul zaman now. Supaya apa? Supaya kami, supaya kita berani mengambil sikap. Apakah berhenti, apakah bubar, atau tetap tergabung di dalam jamaah, namun lebih berhati-hati lagi jangan sampai menyalahi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, sebagai Rasul semesta alam yang asli, supaya kita terhindar dari fitnah. Jangan sampai atas dasar iman kepada Allah dan negeri akhirat, atas nama jihad, atas nama mencari ridha Allah, justru bukan nilai jihad yang kita dapat, namun sebaliknya laknat. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, kita sudah terjerumus ke dalam fitnah. Yang bahayanya kitalah yang menjadi sumber fitnah itu. Yang lebih bahayanya lagi, kita menjadi sumber fitnah agama Allah. Na'udzubillah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Sekali lagi saya ulangi, sengaja video ini saya unggah sebagai peringatan, sebagai penjelasan, sebagai pencerahan untuk kelompok-kelompok, untuk jamaah-jamaah, untuk kauman-kauman yang di dalam jamaahnya itu mengadopsi sistem kerasulan atau istilahnya Rasul zaman now, supaya berani mengambil sikap. Bukan mentang-mentang sudah terlanjur bergabung atau sudah terlanjur koar atau sudah terlanjur berbaiat atau mungkin sudah terlanjur membangun, apakah itu membangun ma'had atau membangun masjid. Bukan mentang-mentang sudah terlanjur terus kita merasa nggak mau berhenti. Hati-hati. Beriman kepada Allah dan negeri akhirat itu enggak main-main. Hati-hati, jangan buat agama Allah ini seperti permainan. Saudara-saudara sekalian, dari sekian kelompok-kelompok, dari sekian jamaah, dari sekian kauman-kauman yang berkedok pengajian Al-Quran, di antara mereka ini ada yang membatu hatinya. Di antara mereka ini ada yang gak bisa dibilangi. Nah, kenapa? Ini ku kasih tahu. Mereka yang membatu hatinya itu, mereka yang udah gak bisa dibilangi itu adalah orang-orang yang sudah menjalani proses syahadat. Orang-orang yang sudah menjalani proses syahadat lagi. Syahadatnya tapi sedikit berubah, syahadatnya tapi sedikit diganti. Kalau kita ingat dulu Ahmad Musaddiq, dia juga mengaku Rasul. Dia menyatakan sholat belum wajib karena wahyunya belum turun. Dan di situ diperlihatkan pengikutnya yang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah anda Rasulullah. Itulah yang kumaksud. Ingat itu kan waktu kita sama-sama kita tonton di TV itu kan.
Ahmad Musaddiq sama pengikutnya itu. Itulah yang kumaksud syahadatnya berubah. Syahadatnya sedikit diganti. Kalau yang itu namanya syahadat jamaah, syahadat pengikut. Kalau di muqarrabun syahadatnya beda sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ana Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu ana Muhammad Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan yang itu, tapi diplesetkan sedikit. Wa asyhadu ana itu aku. Jadi bunyi syahadatnya gini, dan aku bersaksi bahwa aku Muhammad Rasulullah. Jadi memposisikan Muhammadnya itu akulah. Jadi syahadatnya itu berubah sedikit. Itulah tuh. Mereka itulah yang sudah menjalani seperti itulah yang sudah sulit dibilangi, yang sudah membatu hatinya. Kenapa? Karena ketika kita bersyahadat yang seperti itu, kita seperti merasakan sesuatu yang amazing. Kita merasakan sesuatu yang wah, badan kita ini terasa berat. Jadi kita merasakan sesuatu yang gaib sehingga kita semakin yakin kalau ini benar. Nanti semua ini kalau aku diizinkan Allah akan kujelaskan semuanya tentang dalilnya, di mana letak benarnya, di mana letak salahnya, di mana letak kebablasannya. Insyaallah kalau Allah sempatkan. Kalau yang ini yang langsung aja dulu nih, supaya didengar oleh kelompok-kelompok atau muqarrabun supaya ini bisa menjadi renungan untuk mereka. Supaya ini bisa jadi renungan untuk mereka bahwa sekarang ini yang sekali ini nih yang memberi peringatan adalah dari kalangan mereka. Kalau kemarin Ustadz Adi Hidayat, kalau Ustadz Abdul Somad nggak mempan, kayak mana nih kalau aku yang bilang. Jadi saudara-saudara, kalau nanti di sekitar Anda ada seolah-olah orang pengikut pengajian, dia pandai bicara, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan tuntunan Islam, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tolong sabar ya, tolong jangan diperangi. Nasihatin atau bilangin aja baik-baik. Kalau nggak bisa bilangi, tunjukkan aja video ini. Mudah-mudahan dia itu ngerti tuh apa yang ku sampaikan. Jadi langsung aja lah aku bilang, itu bukan Jibril, itu bukan Ruhul Kudus, itu Jibti, ya, bukan Ruhul Kudus, itu Jibti. Orang-orang ahlul kitab itu percaya kepada Jibti dan Togut dan menyatakan orang musyrik Makkah itu lebih benar jalannya dari kaum mukminin. Ingat itu, ada Jibril, ada Jibti. Syahadatnya udah ente plesetin, ente kebagian Jibrilnya juga yang plesetan, Jibti. Hati-hati. Ini perkara yang cuma ujung lidah loh, tapi bisa mencampakkan kita ke neraka sejauh barat dan timur. Hati-hati, urusan ad-din Allah ini nggak main-main. Urusan iman pada Allah negeri akhirat ini nggak bisa balik lagi, coy. Jangan trik-trikan dalam agama Allah ini, jangan buat agama Allah ini sebagai permainan. Hati-hati loh. Agama Nabi sebelumnya sudah jadi korban, syahadatnya juga sudah berubah. Ini gara-gara terlanjur memposisikan tutornya sebagai Rasul, dikasih ayat surat Al-Hujurat ayat 1 bahwa nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, terus dia kayak nggak tahu dia itu. Terlalu banyak ayat yang nggak disampaikan itu. Nggak sadar dia kalau selama ini kalian ini cuma sedang digiring. Nggak sadar dia kalau selama ini cuma sedang dibelokkan, disesatkan. Aku ingatkan, umat Nabi sebelumnya sudah mengalami, akhirnya syahadatnya berubah. Di dalam Al-Quran ini diberitakan mereka menyembunyikan syahadat. Secara semesta alam aku bahasa menyembunyikan itu kelengkapi, menyembunyikan syahadat dan mengganti syahadat. Aturannya Isa adalah Rasulullah menjadi Isa adalah Allah.